Halo anak-anak, senang sekali hari ini Lause berjumpa lagi dengan kalian di Kebaktian Sekolah Minggu GKI Sion. Hari ini Lause ditemani oleh Lause Eni dan Lause Vivi. Bagaimana kabar kalian seminggu ini? Kalian happy atau ada yang lagi sedih? Kalau kalian sedih, ada loh yang selalu menemani kalian, siapa? Siapa ya Lause Eni? Tuhan Yesus. Betul, Tuhan Yesus selalu menemani kalian. Jadi Tuhan Yesus tuh nggak cuma datang waktu kalian senang, tapi waktu sedih Tuhan Yesus juga tetap setia menemani kalian. Yuk kita sekarang bangkit berdiri, kita mau menyapa teman-teman, kita mau menyanyikan lagu Halo Halo, Hello Hello, Ola Ola. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan masuk dalam doa. Lause Vivi akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami, baik ketika kami senang maupun ketika kami susah. Tuhan, sekarang kami menyiapkan hati kami untuk kami memuji Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Anak-anak, kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Kok udah ada yang duduk? Ayo, ada yang tiduran enggak ya? Kalau lagi ibadah tiduran boleh enggak Lause Vivi? Enggak baik. Enggak boleh ya. Walaupun kita ibadah online, tapi ibadah itu buat siapa Lause Eni? Buat Tuhan. Betul. Jadi kalian harus tetap beribadah dengan yang baik. Kita harus memuji Tuhan dengan penuh semangat. Yuk kalian semua sekarang kembali bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kita. Kita akan nyanyikan Hatiku Penuh dengan Nyanyian. Nyanyian
Sekarang kalian boleh duduk, kalian siapkan hati, pikiran, kalian mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan Ku Mau Dengar Firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Anak-anak, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau mau mengampuni kami. Walaupun kami sering nakal, kami sering tidak taat kepadamu, kami beribadah dengan tidak sungguh-sungguh dan menyedihkan hatimu. Kami tapi sekarang mau untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo anak-anak, senang sekali loh pun bertemu dengan kalian. Ngomong-ngomong, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Semua anak-anak sekolah minggu GKI pasti hebat-hebat. Pasti sudah duduk di depan televisi kalian dan siap untuk mendengarkan cerita. Tadi kalau kita udah nyanyi-nyanyi, udah memuji Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita. Karena itu yuk, siapkan hati, siapkan pikiran, buka telinga kita lebar-lebar untuk sama-sama dengarkan cerita. Ngomong-ngomong, sebelum mendengarkan cerita, lo semua mau nanya. Ini tebak-tebakan lo ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kira-kira anak-anak di dunia ini ada berapa negara? Siapa yang bisa jawab? Yo, ada yang bisa jawab? Kira-kira berapa ya negara yang ada di dunia ini? Tahu? Nggak tahu? Ayo, tahu? Ya udah deh, langsung kasih tahu aja. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kira-kira di dunia ini ada 193 negara. Banyak ya. Itu yang tercatat di PBB. Yang belum tercatat, Lauseven nggak tahu. Tapi menurut PBB ada 193 negara di dunia. Masing-masing negara itu punya kepala negara namanya. Nah, anak-anak tahu nggak kepala negara itu ada siapa aja? Betul, ada yang namanya presiden. Ada juga loh yang masih punya raja. Nah, kalau Indonesia, kepala negara kita siapa? Ada yang tahu? Ih, bener banget. Kepala negara kita, orang nomor 1 di Indonesia adalah Bapak Joko Widodo alias Bapak Jokowi. Dia adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, kira-kira kepala negara yang dipimpin oleh raja, anak-anak tahu nggak negara apa? Ayo, ada yang tahu? Nih, ada namanya Swaziland. Itu negara di bagian Afrika, dipimpin oleh seorang raja namanya Maswati III, King Maswati III. Nah, itu adalah seorang raja. Jadi negara Swaziland ini masih dipimpin oleh seorang raja. Wow. Tapi anak-anak, ngomong-ngomong soal kepala negara, soal pemimpin satu negara, bukan hanya di zaman kita loh. Bukan hanya di zaman kita hidup ada kepala negara. Tapi dulu sekali, waktu zaman orang-orang Israel,
Mereka juga ada pemimpinnya loh. Mereka juga punya pemimpin, punya kepala negara. Dulu anak-anak masih ingat gak ya siapa aja sih pemimpinnya bangsa Israel? Ada Bapak Musa, betul. Dia. Terus ada siapa? Ada Bapak Yosua. Nah, setelah zaman Bapak Yosua, siapa ya yang memimpin negara Israel itu, bangsa Israel? Ingat nggak? Betul, zamannya para hakim. Salah satu hakim yang kita pelajari adalah Simson ya waktu itu. Nah, setelah Simson, berapa minggu yang lalu, Lause Cacat cerita lahir seorang anak namanya Samuel. Lalu Lause Vivi juga cerita, Samuel semakin hari semakin besar, lalu dia dipanggil oleh Tuhan. Dan kalian tahu, Samuel akhirnya menjadi hakim atas orang Israel, bangsa Israel. Tapi kan semakin hari orang itu kan gak semakin muda ya. Ada gitu yang semakin hari semakin tua? Semakin muda? Gak ada ya. Semakin hari orang semakin tua. Begitu juga dengan Bapak Samuel. Semakin hari Bapak Samuel semakin tua. Wah, dia gak bisa lagi memimpin orang Israel. Dia gak bisa lagi keliling-keliling untuk memerintah bagian-bagian negara yang ada di Israel. Akhirnya dia pulang ke Rama, tempat dia tinggal. Lalu dia mengangkat 2 anaknya menjadi hakim untuk menggantikan dia. Namanya yang pertama Yoel. Siapa namanya? Ya, Yoel. Yang kedua Abia. Jadi 2 anak Bapak Samuel ini, Yoel dan Abia, menjadi hakim pada waktu itu menggantikan Bapak Samuel. Tapi sayangnya anak-anak, Yoel dan Abia tidak seperti Bapak Samuel. Yoel dan Abia adalah orang-orang yang suka korupsi. Lalu mereka suka tidak adil kepada orang. Waktu dia menjadi hakim, memimpin, mereka suka gak adil dan suka korupsi, suka ambil uang dari rakyat. Itu ya. Dia berbeda sekali dengan Bapak Samuel yang takut akan Tuhan, yang cinta sama Tuhan, beda sekali. Akhirnya satu hari tua-tua Israel rapat. Mereka putuskan. Mereka ini mau pengen punya raja deh sekarang. Akhirnya mereka datang ke Bapak Samuel di Rama. Mereka bilang sama Bapak Samuel, Bapak Samuel, sekarang kami mau raja aja lah. 2 anakmu itu jadi hakim, tapi hakimnya gak baik. Mereka gak adil, mereka suka korupsi. Jadi sekarang kami pengen punya raja. Waktu dengar itu Bapak Samuel marah. Bapak Samuel kesel. Tapi ya udah, karena mereka minta, Bapak Samuel pergi berdoa kepada Tuhan. Karena Bapak Samuel takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi apa-apa Bapak Samuel tanya sama Tuhan. Bapak Samuel berdoa sama Tuhan. Bapak Samuel bilang apa yang diminta oleh orang Israel. Dan Tuhan menjawab Bapak Samuel. Tuhan bilang begini, ya sudah Samuel, kasih aja mereka raja. Mereka minta raja, kasih aja raja. Bukan kamu yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak sebagai raja atas mereka. Jadi kasih ajalah, mereka mau raja kasih. Tapi dengan syarat yang aku kasih. Dulu sekali orang Israel pernah meninggalkan aku. Mereka menyembah ilah yang lain. Sekarang mereka minta raja. Udah kasih dengan syarat. Akhirnya setelah Tuhan jawab, Bapak Samuel keluar bertemu lagi dengan orang Israel. Dan dia berkata, oke, kamu minta raja. Tapi ada syarat yang diberikan Tuhan kalau kamu minta raja. Raja itu punya hak. Nih ya, kamu dengar. Yang pertama, semua anakmu laki-laki akan menjadi pegawainya raja. Mereka akan jadi pasukannya raja, tentaranya raja, prajuritnya raja, yang bawa kudanya raja, yang urus semua kudanya raja. Lalu, anak-anakmu perempuan akan menjadi juru masak dan juru makanan. Mereka akan campur semua rempah-rempah. Dan semua keledaimu
binatang-binatang terbaikmu, ternak-ternak terbaikmu harus diberikan kepada raja. Nanti raja akan berikan kepada pegawai-pegawainya. Bukan itu aja. Budakmu laki-laki, budakmu perempuan, semuanya akan bekerja untuk raja. Dan termasuk kamu pun harus bekerja menjadi pegawainya raja. Waktu dengar itu orang Israel, tua-tua Israel nggak peduli. Udahlah, kami nggak peduli dengan syarat itu. Pokoknya kami minta raja. Kami nggak peduli ada syarat itu. Kami cuma ingin raja, raja yang bisa memimpin kami, raja yang bisa berperang bersama-sama dengan kami. Kami nggak peduli lagi dengan syarat itu. Akhirnya Bapak Samuel bilang, ya sudah, oke, Tuhan kasih kamu raja, tapi nanti kamu akan berteriak kepada Tuhan dan pada waktu itu Tuhan tidak akan pernah menjawab kamu. Wah, anak-anak, kira-kira siapa ya yang akan menjadi raja atas Israel? Kita akan lihat siapa kira-kira yang akan menjadi raja atas Israel minggu depan. Itulah orang-orang Israel, bukan? Mereka orang-orang yang susah sekali taat. Mereka susah sekali dengar-dengaran. Mereka selalu tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan kasih hakim, mereka tolak. Itulah orang Israel. Mereka sangat keras kepala, mereka sangat tegar tengkuk, mereka sangat bebal. Mereka nggak bisa dengar, mereka nggak bisa taat. Kita jangan seperti itu ya anak-anak ya. Kita harus hidup taat kepada Tuhan. Kita harus dengar-dengaran apa yang Tuhan mau. Jangan dikit-dikit, Tuhan aku gak mau ini, aku maunya itu. Tuhan aku gak pengen ini, aku pengennya yang itu. Siapa yang suka begitu? Yuk, sering ya kita begitu ya. Waktu Tuhan mungkin kasih kita dari mami papi nih misalnya, satu mainan. Lalu kita bilang, aku gak mau yang ini, kan aku tadinya minta sama Tuhan yang itu. Tapi aku kok dapatnya ini, aku gak mau. Bukankah kita sering begitu? Susah sekali untuk taat, susah sekali untuk dengar-dengaran. Kita sering sekali jadi orang yang sama seperti orang Israel. Bebal, tidak mau dengar, tidak mau taat. Dikit-dikit protes, dikit-dikit protes, dikit-dikit protes. Itu tidak baik anak-anak. Ingat, Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang bisa taat, bisa dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan itu raja kita kan? Bahkan dia adalah raja di atas segala raja. Dia pemimpin di atas segala pemimpin. Dia presiden di atas segala presiden. Dialah Tuhan kita. Dan Tuhan itulah yang harus kita dengar. Dengarnya gimana? Lewat firman Tuhan. Lewat Alkitab yang kamu punya. Dengar Tuhan mau kita lakukan apa ya? Tuhan pengen kita ngapain ya? Kita dengar lewat itu. Dan mari kita belajar taat. Ulangan 10 ayat 16 berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Seulang ya. Ulangan 10 ayat 16 berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Maksudnya sunatlah hati itu kita harus potong hati kita yang kotor, yang suka protes, yang suka tidak taat, supaya hati kita bersih. Dan kita jangan jadi orang yang tegar tengkuk, yang susah dikasih tahu, yang gak mau taat. Tapi kita harus belajar taat kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita. Karena dia adalah raja di atas segala raja untuk kita. Yuk anak-anak, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, tolong ajar kami taat dan mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang Tuhan sungguh kasihi karena kami juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, bagaimana cerita tadi dari Lause Fun-Fun? Seru enggak? Seru? Ya, anak-anak, walaupun Tuhan itu sebenarnya kecewa banget. Bangsa Israel meminta seorang raja, tapi Tuhan begitu baik. Tuhan tetap mengabulkan permintaan bangsa Israel. Tapi kalian tahu kan siapa tadi raja di atas segala raja? Siapa? Lause Vivi siapa? Tuhan. Ya betul,
Tuhan. Jadi kalian ingat ya, raja di atas segala raja itu Tuhan. Presiden di atas segala presiden siapa? Lause Eni? Tuhan. Betul. Yuk sekarang kita kembali nyanyikan Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, ya Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 oh Raja. Ya anak-anak, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kebaktian hari ini sebentar lagi kita mau akhiri. Tapi ada yang kurang nggak ya? Kalau kebaktian biasanya apa? Berdoa, terus apalagi ya Dr. Vivi ya? Oh menyanyi, memuji Tuhan. Terus apalagi rasa ini? Mendengarkan firman. Tuhan. Betul. Ada lagi apa? Apa ya? Persembahan. Persembahan. Walaupun kita ibadah online, tapi kita tetap harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya walaupun online gini bisa dengan cara apa loh Vivi? Transfer ke rekening gereja. Betul. Atau kita bisa mengumpulkan dulu, bisa lewat amplop atau mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengambil kotak persembahan ke gereja, bisa dimasukkan ke situ. Nanti kalian misalnya, ini aku mau kasihin lah ke gereja, udah penuh gitu. Boleh kalian antar ke gereja, bisa ke Lause Fund atau ke Lause lain yang kalian mudah temui. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami mau seperti firman yang telah Kau berikan, kami mau menjadi anak yang taat Tuhan. Kami mau menjadi anak yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk papi mami kami. Biarlah papi mami kami dapat terus membimbing kami agar kami dapat terus taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pertolongan yang Kau berikan kepada kami atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, kebaktian hari ini sampai di sini. Kalian jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, terus rajin belajar, terus rajin berdoa, baca Alkitab. Lause Jaja di sini. Lause Vivi. Lause Eni. Bye-bye. Bye. Halo anak-anak, Lause rasa-rasa kalian udah lama ya nggak melayani Tuhan. Lause kangen sekali kalian dapat melayani Tuhan bersama-sama dengan Lause. Tapi gimana ya caranya, kan sekarang lagi online. Bagaimana kalau kalian dapat mengirimkan video ke nomor Lause? Nanti Lause kasih nomornya. Anak-anak, kalian kalau melayani Tuhan itu gimana ya caranya? Bisa dengan mempersembahkan talenta yang kalian punya. Bisa melalui pujian, bisa melalui tarian, atau bermain musik, atau membaca puisi, ataupun menceritakan kehidupan kalian bersama dengan Tuhan. Nanti kalian minta tolong mami dan papi atau cici, koko yang udah gede, ataupun kalian bisa merekamnya sendiri dan mengirimkan video itu ke nomor Lause di bawah ini. Nanti video yang kalian kirim akan ditayangkan di ibadah sekolah minggu secara bergiliran. Lause sangat mengapresiasi apapun bentuk pelayanan kalian. Lause tunggu ya video kalian. Tuhan Yesus berkati.